Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang notasi dialog. Izin memperkenalkan diri, saya Rizka Nadia Mifasya. Saya Irmano Fidilawati. Saya Kevita Kawati. Saya Nurul Khotimah. Dialog percakapan antara dua pihak atau lebih. Dialog juga dapat diaplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik. Pada perancangan user interface, dialog memiliki arti lebih seperti yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Dialog adalah level sintaksi dari interaksi manusia dan komputer. Notasi dialog dapat berupa diagramatik, mudah dibaca, tekstual, mudah untuk dilakukan, analisis formal. Selanjutnya dialog berkaitan dengan yang pertama semantic system, apa yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua presentasi, bagaimana tampilan sistem. Bahasa komputer terdiri dari beberapa. Yang pertama leksikal, merupakan tingkatan yang paling rendah. Bentuk ikon pada layar, tombol yang ditekan pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Selanjutnya sintaksi, urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar dan tata bahasa untuk kalimat. Yang selanjutnya semantik, dari arti percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dan percakapan. Selanjutnya dialog dalam user interface. Dalam user interface, dialog umumnya dianggap sinonim atau ekuivalen dengan tingkatan sintaksi. Namun batasan antara leksikal dan sintaksi tidak begitu jelas, dan pada kenyataannya deskripsi dialog seringkali meliputi sifat-sifat leksikal. Sifat struktur dialog manusia. Yang pertama, tidak terstruktur. Yang kedua, dipengaruhi oleh emosi dan situasi. Yang ketiga, tidak konsisten. Notasi diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan dalam bentuk ini adalah kemungkinan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog, sedangkan kelemahannya sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Bentuk notasi diagramatik. 1. State Transition Network. 2. Hierarchical State Transition. Yang ketiga, Hierarchical State Chart. Yang keempat, network. Yang kelima, flowchart. Yang ketiga, JSD diagram. Pertanyaan, pada bentuk notasi diagramatik terdapat flowchart. Menurut Anda, kenapa flowchart sangat penting? Dan sebutkan jenis flowchart yang Anda ketahui. Notasi tekstual merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan dan bentuk ini adalah memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog, sedangkan kelemahannya sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. 3 metode notasi tekstual yaitu 1. Tata bahasa atau grammar, 2. Aturan produksi, 3. CSP dan proses aljabar. Pertanyaan, pada metode notasi tekstual terdapat CSP dan proses aljabar. Sebutkan contoh penggunaan CSP dan proses aljabar.
Dialog semantik. Biasanya struktur dialog bersifat sintaksis. Dialog semantik memberikan tambahan catatan dialog formal mengenai suatu aksi dan user dibiarkan menginterpretasikan sendiri. Pada dialog semantik terdapat dua aspek dialog, yaitu aplikasi dan user. Pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan dialog dan semantik. 1. Spesifikasi notasi semantik merupakan bentuk semantik dengan tujuan khusus yang didesain sebagai bagian dari notasi dialog. 2. Berhubungan dengan bahasa pemrograman dengan menyertakan sebagian pengkodean bahasa pemrograman ke dalam notasi dialog. 3. Berhubungan dengan spesifikasi notasi formal. Desain dan analisis dialog. Analisis dialog bertujuan untuk menemukan masalah daya guna yang potensial berkaitan dengan prinsip daya guna. 3 isu yang berkaitan dengan analisis properti dialog, yaitu 1. Berfokus pada aksi yang dilakukan user apakah dispesifikasikan dengan cukup dan konsisten. 2. Memperhatikan kondisi dialog menyangkut kondisi yang diinginkan dan kondisi yang dihilangkan. 3. Isu presentasi dan leksikal. Bagaimana tampilan dan fungsi sebuah tombol key. Pertanyaan. Menurut Anda, mengapa analisis dan desain sangat penting untuk dipelajari?